दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे दिल लगी. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah, mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara agama dan negara. Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dalam kitab Upadeka tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gama berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak dapat pergi, tidak tetap di tempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Secara terminologi dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama diartikan aturan atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Dalam Al-Quran, agama sering disebut dengan istilah din. Istilah ini merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam sehingga mempunyai kandungan-kandungan makna yang bersifat umum dan universal. Artinya konsep yang ada pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna yang ada pada istilah agama dan religi. Di samping itu, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalam menentukan kehidupan sebagaimana dalam hadis, kutinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya itu, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Keperluan manusia dengan agama pengakuan seperti ini biasanya disebut dengan beragama. Manusia beragama karena memerlukan sesuatu dari agama tersebut. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Dengan agama, manusia juga bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata. Selanjutnya, pengertian negara. Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing, yaitu staat bahasa Belanda dan Jerman, state bahasa Inggris, kata etat bahasa Prancis. Kata stat tersebut diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum, yang artinya keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuatan politik. Negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik. Yang pertama, paradigma integralistik. Secara umum, teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari beberapa entitas. Entitas di sini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan, justru saling melengkapi, saling menguatkan, dan bersatu. Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama menyatu. Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahnya diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Yang kedua, paradigma simbiotik. Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara. Bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan atau disparitas agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar kepada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui sosial kontrak dan tak ada kaitannya dengan hukum agama. Hubungan atau relasi antara agama dengan negara. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan
hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara. Dalam kehidupan manusia berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama. Agama dengan negara tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan. Meskipun memisahkan antara agama dan negara, lazimnya negara sekuler membebaskan warga negara untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme. Historis, paham ini menimbulkan paham ateis atau tidak bertuhan yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya, sedangkan agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama adalah keulahan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Pendapat pertama tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Pendapat ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Hubungan negara dan agama menurut Konstitusi Indonesia. Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Relasi negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Relasi agama dan negara yang dianut oleh Indonesia adalah simbiotik. Relasi agama negara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh agama dan negara, sekaligus kepentingan agama dijamin dan difasilitasi oleh negara, dan negara pun didukung dan dibina atas dasar agama. Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan yang sangat serius disertai komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat kekhasan untuk unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, dan agama. Kesimpulan, secara umum agama diartikan sesuai dengan pengalaman dan penghayatan individu terhadap agama yang dianutnya. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusannya agar penganutnya bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Keperluan manusia dengan agama pengakuan seperti ini biasa disebut dengan beragama. Manusia beragama karena memerlukan sesuatu dari agama tersebut. Manusia memerlukan petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Dengan agama, manusia juga bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akalnya semata. Sedangkan negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan individu serta menetapkan tujuan hidup bersama dalam wilayah tersebut. Teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik. Ada beberapa pandangan tentang hubungan agama dan negara, di antaranya menurut paham teokrasi, paham sekuler, paham komunisme, dan menurut Islam, yang kesemuanya itu memiliki pandangan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.